Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, salah satu aspraktik biologi. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai sistem syaraf dan hormon pada ikan. Sistem syaraf merupakan sistem organ yang paling tinggi spesialisasinya di antara sistem-sistem organ lain yang ada pada ikan. Hal ini dikarenakan pada saat embrio, ikan melakukan pembentukan organ otak sebagai organ utama yang dibentuk. Fungsi otak yaitu mengatur dan mengendalikan semua sistem tubuh atau sebagai sistem syaraf pusat. Sedangkan hormon merupakan suatu zat atau bahan yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu yang tidak memiliki saluran, biasanya disebut dengan kelenjar endokrin. Hormon ini disebarkan melalui peredaran darah untuk memberikan efek tertentu pada sel-sel jaringan tubuh, dengan beberapa pengecualian dan modifikasi. Hormon pada ikan terdiri dari tiroid, interrenal, kromafin, gonada, pankreas, ultimobagial, dan hipofisa. Oleh karena itu, simak video praktikum sistem syaraf pada ikan berikut ini. Berikut merupakan proses pembedahan otak sebagai sistem syaraf pusat pada ikan. Ikan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ikan lele. Proses pembedahan otak sebagai sistem syaraf pusat pada ikan. Ikan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ikan lele. Pengambilan organ otak ini dimulai dengan pemotongan bagian kepala menggunakan pisau. Kemudian dilanjut dengan pembedahan otak pada bagian atas kepala atau dorsal kepala ikan menggunakan gunting. Ciri dari otak ikan yaitu berwarna putih kelabu. Ciri dari otak ikan yaitu berwarna putih kelabu, lunak, dan dikelilingi oleh tulang-tulang tengkorak yang kuat dan keras sebagai pelindung organ otak. Otak ikan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu proencephalon atau otak bagian depan, kedua mesencephalon, otak bagian tengah, dan ketiga yaitu rhombencephalon atau otak bagian belakang. Pada proencephalon terbagi menjadi 2 yaitu telencephalon dan diencephalon. Telencephalon berfungsi untuk menerima, mengolah sekaligus meneruskan impuls yang berkaitan dengan penciuman atau sebagai lobus olfaktorius. Sedangkan pada bagian diencephalon berdiferensiasi membentuk ventrikel 1 dan 2, yang selanjutnya berdiferensiasi membentuk atap dari rongga otak. Kemudian otak bagian tengah atau mesencephalon berdiferensiasi membentuk tectum opticum atau lobus opticus yang berhubungan dengan fungsi penglihatan pada ikan. Selanjutnya, pada bagian belakang otak atau rhombencephalon terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berkembang menjadi cerebellum yang mempunyai fungsi utama sebagai pengatur keseimbangan ikan saat berenang. Sedangkan pada mielencephalon berdiferensiasi membentuk brainstem atau batang otak yang merupakan pusat dari nervus sensoris, kecuali untuk penciuman dan penglihatan pada ikan. Berdasarkan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem syaraf dibagi menjadi 2 komponen, yaitu sistem cerebralis dan sistem autonomik. Otak ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu proencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon.
otak ikan sendiri memiliki warna putih kelabu, lunak, dan dikelilingi oleh tulang-tulang tengkorak yang keras dan kuat untuk melindungi organ tersebut. Sekian praktikum kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.